أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciptakan kemungkinan baru yang menurut saudara tidak mungkin. Syaratnya satu, sandarkan kemungkinan itu kepada Allah yang menciptakan segala kemungkinan, bukan saja menjadi mungkin, tapi juga menjadi terwujud. Jangan pernah bertanya kepada otak yang terbatas. Jangan. Ya Ustadz, gaji saya 600.000 nih. Bagaimana ceritanya saya bisa nyekolahin anak ke luar negeri ya? Semakin Anda berposisi sebagai the loser, maka akan ada saudara itu ya input atau disubmit atau yang mestinya Anda mentransmit sesuatu yang positif menjadi negatif ke dalam kita punya pikiran, hati. Makin tuh ada ketidakmungkinan, ada kemudian kelemahan, ada keburukan, gak bakalan, gak mungkin, pasti hancur, pasti buruk dan seterusnya. Penting sekali kemudian menciptakan satu, walaupun ada ibarat pintu gitu ya pemirsa, ada sedikit cahaya. Dengan sedikit cahaya itulah kemudian kita bisa ngelebarin cahaya itu. Ketika dibuka sehingga terang cahaya itu. Masih ingat cerita hari Selasa kemarin? Saya pergi umroh. Ya, di bandara ada seorang nenek nyamperin saya. Ustaz, beberapa tahun yang lalu Ustaz pernah cerita loh. Ada seorang anak yang ditolong oleh malaikat. Saya sepersekian detik mikir. Sebentar nih. Apa ya Boji, cerita apa ya? Nah, maka diceritakanlah cerita yang kemarin. Kita lihat sebentar ya. Sini. Nah ini. Jadi si istri hamil. Ya, si istri hamil. Ini hamil yang pertama. Lalu kemudian, atau hamil yang berapa lah saya lupa ya. Begitu diperiksa ternyata bayi ini bermasalah. Kalau kehamilannya diterusin, ibunya akan bermasalah. Atau anaknya akan bermasalah. Ternyata hebat sekali. Dia ciptakan kemungkinan yang ketiga. Dengan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia. Apakah tidak mungkin ada kemungkinan yang keempat? Yakni ibu dan anaknya selamat. Dan perjalanan menuju kemungkinan yang keempat ini dibangun. Dititi, dituju. Ya. Bersama siapa? Bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Kita lihat lagi Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa azlafna thammal akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Thumma awraqna al-akharin. Inna fi dzalika laayah
وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. Stressingnya di ayat 78. Saudara tadi sudah mengikuti ya terjemahannya. Tapi coba saudara lihat ayat 78-nya. Dialah Allah yang telah menciptakan aku dan memberiku petunjuk. Ini saya pegang banget ini. Ketika kemudian orang lagi down, lagi jatuh, kanan kiri juga tidak mendukung, peran Allah Subhanahu wa Ta'ala ini betul-betul sangat kita perlukan. Saya ngalamin kok. Gelap gitu. Gelapnya tuh bukan cuman gelap begini gitu, tapi gelap kuadrat. Malah mungkin gelap kuadrat kali 4 gini. Gelap gitu. Double. Wah. Kalau sudah kayak begini, maka membuang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang kemudian akan menimbulkan harapan yang besar sekali. Yang kemana-mana. Kita teruskan setelah yang satu. Ketika kemudian si ibu disapot oleh kanan kirinya, oleh suaminya, oleh kakak dan adiknya, oleh ibunya, ada kemungkinan yang keempat. Apa kemungkinan yang keempat? Insya Allah, kalau kamu percaya Allah bisa menyelamatkan kamu, kamu akan selamat melahirkan dan anakmu pun akan selamat nanti lahir. Subhanallah. Kembali lagi ke Quran. Perhatikan Asy-Syu'ara ayat 78. Perhatikan terjemahannya pemirsa. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Kanan kiri ya secara medis menyuruh kepada beliau, sudah digugurkan saja karena ini akan bahaya. Kemungkinannya ada 3. Ibunya tidak akan selamat ketika nanti melahirkan, atau anaknya tidak selamat, atau dua-duanya. Tapi kemudian ketika semua melihat ada kepercayaan yang luar biasa, ya, ada kemudian keyakinan yang luar biasa, sehingga memunculkan keyakinan yang keempat, kepercayaan yang keempat. Kenapa sih? Apakah tidak mungkin ada peluang yang keempat? Ibunya dan anaknya selamat, saya bisa melahirkan selamat, anak saya pun selamat, panjang umur. Lalu membias nih kepada kanan kiri juga gitu, dan belakang semua kemudian mendorong mereka untuk kemudian menuju kepada Allah. Sayahdin, dan Allah kemudian betul-betul bertunjuk itu. Hari demi hari ya, diisi dengan tahajud, sholat, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya kemudian lahir. Lahirnya saja ini sudah menjungkir balikkan kemudian pertimbangan-pertimbangan medis. Ya, walaupun kemudian dikatakan kepada
keluarga ini bahwa bayi ini umurnya tidak akan panjang. Tapi toh sudah lahir. Selamat dua-duanya. Bahwa akan ada yang tidak panjang umur, ya kita juga nggak ngerti lah kapan kita bakal meninggal lah. Umur itu kan bukan nomor urut ya, tapi nomor cabut. Kematian itu bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Siapa yang dicabut, game selesai. Ya. Nah istimewa, si nenek ini cerita kepada saya di Bandara Soekarno-Hatta ya. Ustadz, suami saya alias engkongnya nih cucu, itu sudah menyiapkan kuburan. Karena kata dokter, besok secara medis insya Allah wassalam. Insya Allah tamat. Tapi lihat, Nabi Ibrahim membuka peluang kepada kita semua dengan mengajarkan tauhid. Walladzi yumituni tsumma yuhyin adalah Allah Ta'ala. Yang menghidupkan dan mematikanlah Allah. Nah, bagaimana kemudian si ibu ini? Sore begitu kira-kira nih cerita, disiapin itu kuburan. Dokter bilang besok udah ceritanya wassalam, lalu kemudian urusan administrasi diselesaikan. Ada sisa duit. Ada sisa duit. Dibawa tuh sama Ustadz Aziz nih. Saya ingat itu, dibawa ke rumah. Saat ini ada sedekah, diceritakanlah begini kejadian. Terus kita berdoa gitu, mudah-mudahan ada kebaikan. Kurang lebih 10 juta masalah waktu itu sedekahnya. Ya. Nah malam harinya itu, ya si ibu ini pemirsa udah pulang ke rumah. Ditinggal lah kemudian si bayinya itu di rumah sakit. Nah begitu pulang malam itu setelah diselesaikan biaya rumah sakit ada sisa itu kemudian disedekahkan. Malamnya sang ibu ke rumah sakit. Bawa sebotol susu ya. Bawa botol susu gitu isinya susu. Ya emang benar namanya botol susu pasti isinya susu ya enggak. Dia jalan tuh ke resepsionis. Ke suster-suster dia jalan dia bilang saya izin mau ngasih susu sama anak saya. Resepsionis bilang taruh aja di sini. Suster-suster bilang yang jaga taruh aja di sini. Ntar kita yang ngasih. Tapi si ibu ini nyelonong terus. Dikejar sama suster, dikejar. Tapi nggak ada yang bisa ngejar. Dan diperhatikan itu udah ngasih air susu itu kepada sang bayi. Besok paginya suster jaga yang baru kemudian negur si ibu ini yang datang di pagi harinya. Apa kata kemudian si suster yang jaga? Bu, lain kali jangan kayak semalam ya. Menyelonong aja, kita kan ada yang jaga. Takutnya kan di sana ada bayi-bayi orang. Kita nggak ngerti bagaimana ceritanya. Peraturan mesti ditegakin walaupun ibu punya anak di situ sendiri. Si ibu bingung. Apa kata si ibu? Saya itu dari semalam nggak kemana-mana. Dari semalam saya di rumah aja. Subhanallah. Dan menurut cerita, ya sejak dikasih susu itulah kemudian anaknya itu membaik. Masya Allah. Membaik, kemudian panjang umur. Lalu dipanggil tuh cucunya waktu saya di bandara itu. Ya berapa minggu yang lalu lah. Sini, Salimah Ustadz. Ustadz ini anaknya. Oh Allah rambutnya gimbal, muka kayak Arab. Yang bapaknya Arab. Cucum tangan. Allah ini dia keajaiban Allah Ta'ala. Selalu loh ada kemungkinan yang. Ada 3 kemungkinan buruk. Selalu ada kemungkinan yang keempat. Yang lebih buruk. Kalau saudara tidak melatih diri saudara. Tapi kalau saudara melatih ada 3 kemungkinan buruk. Enggak lah. Insya Allah ini nih yang mudah-mudahan akan menjadi sesuatu buat kita semua. Jadi kemana-mana kita masih punya satu segmen ya. Insya Allah. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membacakan ayat ke-257 dan 258 surah Al-Baqarah. Betapa Allah betul-betul berusaha agar kita menjadi orang yang yakin kepada janji Allah. Betapa Allah kemudian yang menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang kemudian yakin dengan apa yang diseru oleh Allah SWT. Kalau saudara hafal surah Al-Baqarah ayat 261, di mana Allah menjanjikan setiap yang ngasih 1 dikali 700. Perhatikan Al-Baqarah 261. Siapa yang memberi 1, Allah ganti 700. Ini otak-otak ya, bukan otak-otak maksudnya apa ya? Semua otak, aman deh tuh ngomongnya. Tapi yang enak mah otak-otak deh. Otak-otak atau pikiran mereka-mereka yang gajinya 1 juta.
Yang ngumpulin 100.000 lama banget nyampe sejutanya 10 bulan. Puyeng nih denger janji Allah. Masa iya sih ngasih 1 juta jadi 700, dari mana jalannya ya? Dari mana judulnya ya? Dari mana ceritanya ya? Emang bukan wilayah ente. Wilayah ente mah melakukan yang ini. Kita keluarin aja deh 1. Insya Allah deh. Kosong dah tuh dompet, nggak ada lagi tuh. Ini urusan Allah. Nah, lihat ya, kita akan lihat, nanti kita akan terusin ya hari Kamis ya, tapi kita tuntasin. Ya. Bagaimana ketika Allah menawarkan janjinya kepada kita semua. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Siapa orang yang mudah menafkahkan harta di jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Siapa orang yang sedekah 1, aku akan bayar 700 kali lipat. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan 700 kali lipat ini masih plus. Bukan 700 kali lipat titik, tidak. Saya sering bilang tuh kalau tausiah di daerah-daerah. Yang lelaki pada bawa duit kan? Ada yang nyengir. Enggak, saya udah tahu yang ceramah Ustadz, makanya saya nggak bawa duit. Ya, emang. Kalau nggak kenal sama saya emang begitu. Kalau nggak kenal sama saya emang begitu. Siapa yang ceramah Ji? Yusuf Mansur. Waduh, jangan bawa duit dah. Ngaman. Tapi kalau dia tahu Yusuf Mansur, dia kenal Yusuf Mansur, dia ikutin di Antv, Allahumma sholli ala. Siapa yang ceramah? Yusuf Mansur, dia bergegas ke ATM. Dia bangunin istrinya. Dia buka lemarinya. Dia ambil tabungannya, dia bawa. Nggak perlu dikomando. Suatu saat saya pernah loh, pemirsa. Karena kasihan sama jemaah, nggak tega gitu. Kuyu-kuyu tampangnya gitu kan. Tampang susah nyari duit itu. Masa udah dapat duit kemudian kita suruh sedekah. Kadang-kadang saya juga ada rasa nggak teganya. Tapi subhanallah, pernah saya tuh ketika saya tidak menggelar sejadah. Saya tidak meminta mereka semua bangun. Diprotes saya. Ustadz, saya sudah menanti kedatangan Ustadz ke kampung kami. Ke kota kami, ke daerah kami. Kenapa Ustadz? Udah kayak Haril Anwar itu. Kenapa? Ustadz sudah bawa duit. Ustadz kagak gelar sejadah. Itu namanya kenal sama Yusuf Mansur. Ibu-ibu yang gak kenal sama Yusuf Mansur. Sama kelakuannya kayak bapak-bapak yang tadi. Siapa yang ceramah? Yusuf Mansur. Cincin lu jangan dibawa. Pasti copot. Aduh. Saya selalu ya melihat ada the winner gitu. Di setiap daerah. Begitu saya komando. Ibu-ibu. Lihat cincinnya. Lihat gelangnya. Nggak usah disedekain. Bawa pulang. Yang cincin 5 gram. Tetap aja 5 gram. Yang kalung 3 gram, 2 gram. Tetap aja 3 gram, 2 gram. Tapi kalau disedekain malam hari ini. Siang hari ini. Pagi hari ini. Tergantung saya datangnya begitu. Lalu kemudian dia maju bersedekah. Insya Allah. Insya Allah. Diomelin sama suaminya. Udah bilang lu jangan bawa cincin kalau ngaji. Lu bawa cincin juga. Insya Allah begitu pulang tanggung jawab Allah di sini. Tanggung jawab Allah ngeganti. Saya bilang tuh kalau tuh cincin ternyata misalkan 1 gram, yang kiri 1 gram, ya umpama kata harga gope 1 juta, lalu jadi 700 juta. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab Allah. Kamis nanti kita lihat bagaimana Allah meyakinkan diri kita dengan memberitahukan ya apa yang sudah Allah lakukan untuk kita. Ibarat perusahaan atau perbankan dia akan ngomong begini. Sini taruh duitnya di saya. Ini dia portofolio kami. Perusahaan investasi bilang taruh duitnya di sini. Ini sudah yang kami lakukan. Kalau Anda mau percaya naruh, ini dia pelajari portofolio kami. Begitu pula lah Allah. Insya Allah kita ketemu hari Kamis ya. Ya mari kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang menjadi hajat kita, doa kita, terutama Allah tumbuhkan keimanan dan keyakinan di dalam kehidupan kita sehari insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.